Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bayyana lana tariqal mu'minin wa sahala lana sulukaha linakunna minal muflihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu hal adzulukum wa la tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minina rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan di dalam kehidupan ini. Kita diberikan kemampuan untuk selalu beribadah kepada Allah, dan kita diberikan kemampuan untuk bersujud kepada Allah. Maka di dalam sujud kita memohon kepada Allah, dekatkan diri kita kepada Allah, maka Allah niscaya akan kabulkan permohonan hambanya. Sahabat fillah, alhamdulillah kita pada saat ini sama-sama membuka kitab Al-Quranul Karim. Maka kita masuk pada surat Ad-Dukhan, yaitu surat yang ke-44. Ini adalah surat Makkiyah. Semuanya ada 59. Semuanya ada 59 ayat. Insyaallah kita sama-sama dalam saat ini kita melaksanakan Iqra'ul Quran sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita bahwa adalah sebaik-baik hamba Allah ini adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik daripada kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mari kita sama-sama kita buka kitabnya, kita buka kitab Al-Qur'annya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin. Rahmatan min rabbik innahu was-sami'ul alim. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma
إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شق يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا موقنون أنى لهم ذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول amin. Alhamdulillah, barusan kita baca surat Ad-Dukhan dari awal surat sampai ke ayat ke-18. Sampai ke ayat 18, mudah-mudahan pembacaan Al-Quran kita pada saat ini membawakan keberkahan bagi kita, ya, bermanfaat untuk diri kita dan bermanfaat untuk orang lain. Karena baca Al-Quran, belajar Al-Quran adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita diperintah untuk melaksanakannya, yaitu pembelajaran Al-Quran. Dan setelah itu kita ajarkan kepada umat seluruh alam. Maka inilah Al-Quran yang diturunkan Allah kepada manusia agar kita mempelajarinya dan kita mengamalkannya dan kita mendakwahkannya kepada umat seluruh alam. InsyaAllah dari apa yang kita baca pada siang ini, maka kita sama-sama mentadaburinya. Agar kita memahaminya, maka kita coba untuk memahami, mentadaburinya, agar apa yang kita baca ini menjadikan sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Maka dari awal surat tadi kita baca Hamim, demi kitab Al-Quran yang jelas, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi, sungguh kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah, yaitu urusan dari sisi kami. Sungguh kamilah yang mengutus rasul-rasul sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sungguh Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Jika kamu orang-orang yang meyakini tidak ada Tuhan selain Dia, Dia yang menghidupkan dan Dia yang mematikan, Dialah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu dari dahulunya. Tetapi mereka dalam keraguan, mereka bermain-main. Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas, yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, lenyapkanlah azab itu dari kami. Sungguh kami akan beriman." Bagaimana mereka dapat menerima peringatan, padahal sebelumnya pun seorang Rasul yang telah datang memberi peringatan dan penjelasan kepada mereka. Kemudian mereka berpaling darinya dan berkata, "Dia itu orang yang menerima ajaran dari orang lain dan orang gila." Sungguh, kalau kami lenyapkan azab itu sedikit saja, tentu kamu akan kembali ingkar. Ingatlah, pada hari ketika kami menghantam mereka dengan keras, kami pasti akan memberi balasan. Dan sungguh sebelum mereka, kami benar-benar telah menguji kaum Fir'aun dan telah datang kepada mereka seorang Rasul yang mulia dengan berkata, "Serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah, yaitu Bani Israel. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang dapat kamu percaya." Nah, di dalam surat Ad-Dukhan ini asbabun nuzul daripada ayat ke-10 dan ke-11 diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasannya kaum kafir Quraisy ini terus-menerus menantang dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga tibalah saatnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohonkan doa kepada Allah agar didatangkan pelajaran bagi mereka dengan masa kekeringan seperti halnya kaum Yusuf. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dikabulkan Allah sehingga mereka mengalami kekeringan dan kelaparan sampai tulang belulang pun mereka makan. Setiap saat mereka memandang langit dan berharap akan turunnya hujan, lalu maka turunlah ayat yang ke-10 dan ke-11 ini. Ya gashan nas hadza adzabun alim Rabbana ksib 'annal azab inna mu'minun. Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, lenyapkanlah azab itu dari kami. Sungguh kami akan beriman." Nah, itu doa orang-orang yang tidak menerima atas segala ujian dari Allah dan tidak menerima dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sudah azab itu sampai kepada mereka, maka mereka menyadarinya dan memohon ampun kepada Allah agar azabnya itu dihindarkan, dan mereka bilang mereka akan beriman. Padahal sebelumnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah dan selalu memperingatkan kepada mereka tentang azab Allah, tetapi mereka mengingkarinya karena mereka itu sehingga mengatakan kepada Rasul bahwa Rasul itu, bahwa Muhammad itu adalah orang gila. Nauzubillah min dzalik. Demikian pembelajaran kita saat ini.
Mudah-mudahan kita selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk selalu bertolabul ilmi, ya. Mulai dari awal kita dilahirkan ke bumi terus bertolabul ilmi, menuntut ilmu sehingga suatu saat nanti diwafatkan Allah, dimatikan, lantas kita masuk ke dalam kubur dan hidup di dalam kubur, lantas kita akan dibangkitkan. Maka kembali kepada Allah, semoga kita dalam keadaan suci bersih daripada seluruh dosa-dosa. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin, demikian yang sama-sama kita pelajarin di waktu ini, dan mudah-mudahan kita selalu terus diberikan Allah kemampuan untuk selalu berqiraatul Quran dan mentadaburinya agar kita dapat memahami apa arti hidup dan bagaimana hidup dan kemana hidup kita setelah nanti dimatikan. Demikian akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.